Halo semuanya, perkenalkan saya Yiping dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Ukrida. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa sih? Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mahasiswa menerapkan akuntansi pada tabungan. Teman-teman di sini aku yakin udah pada punya tabungan sendiri dong harusnya ya. Nah, setelah itu kita akan lanjut membahas yang pertama adalah pengertian uang. Pasti semua udah tahu dong uang apa, tapi pengertian secara harfiahnya, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Terus pasti teman-teman pada tahu dong arti menabung, tapi kita pasti nggak pernah mikirin arti menabung yang sebenarnya itu apa. Jadi aku jelasin sini, pengertian menabung adalah kegiatan menyisihkan ya, teman-teman boleh digarisbawahi lagi, menyisihkan bukan menyisakan, menyisihkan sebagian uang yang dimiliki untuk disimpan. Ini merupakan salah satu cara dalam melakukan pengelolaan uang agar keinginan bisa dicapai. Menabung adalah salah satu bentuk dari prinsip hidup hemat. Karena kita udah menggarisbawahi kalimat menyisahkan, bukan menyisakan. Jadi menyisihkan itu dilakukan di awal ya teman-teman, bukan di akhir. Karena bukan menyisakan. Ingat ya sekali lagi Sobat HMA, menyisihkan. Oke, selanjutnya pandangan mahasiswa tentang menabung. Ini sebenarnya pandangan mahasiswa yang diambil dari saya sebagai mahasiswa. Menurut saya, menabung adalah menyisihkan sedikit uang dari uang saku untuk masa depan yang lebih cerah, seperti untuk berinvestasi ataupun dapat kita gunakan untuk keperluan mendesak. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menabung dari sekarang, pasti uang yang dapat kita gunakan untuk hari tua lebih banyak dong. Jadi mulai dari sekarang harus banget menabung. Pokoknya harus menyisihkan seberapa kecilnya itu untuk menabung untuk masa depan yang lebih cerah. Ya, Sobat HMA, dicatat menabung. Selanjutnya, kendala mahasiswa dalam menabung. Yang pertama, mahasiswa mempunyai kendala dengan keuangannya karena belum menghasilkan pendapatan sendiri, ya dong. Banyak dari mahasiswa ada mungkin yang beberapa udah kerja, tapi kebanyakan belum. Terus simpanan dana yang terbatas karena kita nabungnya kan dari yang terkecil gitu sedikit-sedikit. Jadi ya belum punya banyak banget uangnya gitu. Yang ketiga, keterlambatan orang tua saat mengirim uang saku. Ya, pasti banyak dong dari teman-teman yang masih bergantung sama orang tuanya karena kita belum bekerja. Nah, kalau orang tua terlambat mengirim uang saku, kita juga terlambat dong nabungnya. Jadi terhambat. Kita mesti pakai uang tabungan yang bulan kemarin untuk menutupi keperluan di bulan ini gitu sampai pada saat orang tua kita ngirim uang saku. Terus uang cadangan habis. Ini kendalanya sih dialami sama sobat-sobat HMA yang nggak menabung nih kayak ini. Kalau menabung pasti ada uang cadangan dong. Terus yang kelima itu ada lifestyle. Lifestyle itu kendala mahasiswa banget sih. Jadi kayak ada nih temen pergi kemana. Kita FOMO gitu, fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu. Jadi selalu ikut-ikutan. Padahal kondisi keuangan kita juga pas-pasan, kayak kondisi keuangan teman kita itu berlebihan. Jadinya ya mereka bisa pergi kemana aja sesuai kemampuan mereka. Tapi kita ya, bagi kita yang FOMO, pasti kita takut ketinggalan. Aduh, ntar mereka ngomongin apa ya? Kita ketinggalan topik gitu sama teman-teman. Jadi ini harus dihindari banget. Kita harus tahu kondisi keuangan kita kalau misalkan tidak mencukupi untuk mengikuti lifestyle teman kita ya
sebaiknya mengikuti, jangan yang terlalu sering gitu loh, main boleh, tapi jangan yang sampai kayak FOMO, semua ikut-ikutan gitu, padahal kondisi keuangannya belum memungkinkan. Terus konsumsi yang berlebihan, pasti banyak dari sobat Taiman nih yang tergiur promo-promo kayak buy two get one, buy one get one, kayak gitu-gitu. Sebenarnya seharusnya kalau nggak promo juga nggak bakal kita beli gitu. Jadi ini pas promo kita beli, tapi sebenarnya kita nggak apa ya, agak butuh-butuh banget gitu loh. Misalkan jajan-jajanan, boba, buy one get one gitu. Padahal kan kita lagi nggak pengen juga. Tapi ya karena promo aja gitu kita beli. Nah ini harus dihindari banget ya teman-teman HMA ya, Sobat HMA. Terus selanjutnya, faktor yang berpengaruh saat menabung. Yang pertama ada perilaku menabung. Perilaku menabung itu mempengaruhi dalam menabung karena untuk mencapai tujuan di masa depan kita harus tekanin diri kayak harus rutin, ayo nabungnya rutin gitu biar ya tabungan kita banyak di masa depan. Terus yang kedua ada literasi keuangan. Literasi keuangan itu mempengaruhi banget loh dalam menabung karena lebih banyak kita membaca tentang menabung, terus habis itu dapat konsepnya, terus kita juga bisa belajar dari platform-platform yang ada, terus habis itu, oh iya, video di sebelum ini tuh ada cara tentang menabung loh, Sobat Hema, jadi kalian bisa nonton video yang sebelum ini untuk menambah insight kalian tentang menabung ya, oke? Terus, teman itu faktor yang sangat berpengaruh untuk dalam menabung karena selain sebagai sumber informasi kita kan sering kayak tuker-tuker pikiran gitu kayak lu tuh berinvestasi di platform mana gitu loh, caranya gimana, kita bisa belajar dari teman. Tapi untuk teman yang kurang baik yang selalu hanya mengajak healing mungkin ya, itu harus diperhatikan sebenarnya Sobat HMA. Jadi kita harus mengetahui kondisi keuangan kita. Balik lagi kayak tadi, jangan ikut-ikutan teman karena kita FOMO, tapi kita harus ikut-ikutan dan menyadari kondisi keuangan kita. Terus yang keempat ada uang saku. Uang saku itu sebenarnya berpengaruh sih, tapi balik lagi ke diri kita. Seberapa kecilnya uang saku kita harus yakinin diri kayak harus bisa menyisihkan sedikit banyaknya dari uang saku itu, seberapa kecilnya harus disisihkan. Tergantung niat dan tekad kita. Bisa nggak sih uang saku yang sedikit kita tabungkan gitu, kita sisihkan untuk ditabung? Ya, pasti bisa kalau ada niat dan tekad. Terus yang kelima ada pengendalian diri. Pengendalian diri itu ya kayak yang tadi, kita sebenarnya nggak pengen, tapi karena promo, jadi kita mau beli, padahal ya kita nggak pengen gitu, cuman karena promo aja. Sebaiknya daripada kita tergiur promo-promo yang ada, mending kita pakai uangnya untuk menabung ya sobat Reta, boleh dicatat. Oke, selanjutnya praktik akuntansi dalam menabung. Yang pertama ada perencanaan dan penganggaran. Kita harus membuat perencanaan keuangan supaya ke depannya kita tidak memakai uang semena-mena. Selain itu, merencanakan keuangan juga dapat membuat kita jadi rutin dalam menabung karena uang tabungannya kita sudah jadwalkan dan rencanakan dan anggarkan sejak awal. Terus yang kedua ada skala prioritas. Sebenarnya itu kita harus menentukan skala prioritas kita untuk menabung. Karena uangnya itu kalau kita udah memprioritaskan sesuatu, udah pasti uangnya bisa kita pakai untuk menabung gitu. Udah pasti kita dapat sisihkan untuk menabung. Nah, skala prioritasnya ini kita harus menimbang-nimbang kayak misalkan mau beli baju baru. Sebenarnya itu butuh banget nggak sih? Apakah kita benar-benar butuh sekarang nggak sih? Apakah berpengaruh nggak sih sama
sama kepentingan saat ini. Kalau misalkan enggak, ya jangan dulu kita ditabung sampai nanti kita beli baju itu sebagai prioritas, kayak gitu. Misalkan baju udah rusak, bolong, atau gimana. Nah, yang ketiga ada pencatatan. Kita tuh sebenarnya harus mencatat pengeluaran dan pendapatan kita, sehingga pada bulan berikutnya kita dapat merefleksikan diri kemana kita menghabiskan uang. Jadi kayak ketahuan gitu, nanti pasti kalian lihat, oh ternyata saya borosnya di bensin, atau saya borosnya di jajan, atau saya borosnya di tol mungkin, atau mungkin saya terlalu banyak beli perintilan-perintilan kayak alat tulis, atau perintilan make up juga bisa. Oke, selanjutnya, cara menabung yang benar menurut pakar keuangan. Yang pertama, mengatur auto debit ke rekening tabungan. Itu sebenarnya ada ahli yang bernama Farnos Torabi yang merupakan ahli keuangan merekomendasikan setidaknya sedikit dari gaji kita ditransfer auto debit ke rekening tabungan, sehingga kita tidak punya alasan lagi untuk menunda-nunda dalam menabung atau lupa. Terus yang kedua itu ada ahli yang namanya Clark Howard yang merupakan pakar konsumen, merekomendasikan menabung sebaiknya dimulai dalam jumlah kecil tetapi rutin tuh. Teman-teman, baik lagi kayak tadi, kalau uang saku kita sedikit, kita bisa tetap bisa menabung, tapi asalkan kita rutin seperti itu. Terus mengumpulkan dan menyimpan uang kembalian. Jadi ada ahli yang namanya Rick Edelman yang merupakan ketua dan CEO Edelman Financial Services merekomendasikan untuk mengumpulkan uang kembalian berbentuk recehan. Uang receh ini secara tidak langsung akan membantu mengurangi penggunaan kartu debit dan kartu kredit untuk membayar sebuah lifestyle. Terus membuat rekening terpisah. Jadi ini ada ahli yang namanya Likwina Hananto yang merupakan seorang financial planner merekomendasikan untuk membuat rekening secara terpisah dengan memisahkan rekening tabungan kita. Jadi kita dengan memisahkan rekening tabungan kita menyelamatkan uang untuk dipakai dalam keadaan darurat di kemudian hari. Jadi dengan adanya rekening terpisah ini kayak nggak ada alasan buat kita untuk ngambil uang dari situ. Nggak mungkin kan kita pakai untuk keperluan-keperluan yang tidak mendesak. Terus menetapkan tujuan tabungan. Jadi ini masih si Likwina Hananto juga yang merekomendasikan bahwa menetapkan tujuan dapat membuat strategi menabung kita semakin jelas. Contohnya kita bisa mulai dalam tabungan jangka pendek, misalkan saya mau nabung untuk liburan misalkan gitu. Kalau kita udah menetapkan tujuan, jadi kan kita makin semangat nabungnya. Terus tinggal kita menetapkan tujuan jangka panjang. Misalkan saya mau membeli rumah atau mau membeli kendaraan. Jadi dengan menetapkan tujuan itu, kita makin lama makin semangat nabungnya. Dan tujuan kita jelas dan terarah. Jadi nggak ada kata buat, aduh males nabung. Tapi kalau kita punya tujuan, pasti kita mikirnya gini, aku harus nabung agar bisa kebeli rumah, mobil, atau sekedar traveling gitu. Jadi sobat-sobat HMA, kita harus menetapkan tujuan kita, oke? Tujuan menabung kita tuh untuk apa sih sebenarnya? Tanya ke diri kalian masing-masing, oke? Nah, segitu aja yang dapat aku sampaikan. Jika ada salah-salah kata dan perkataan tidak mengenakan, mohon maaf, saya Yiping mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.